Para hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Yang kami hormati, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia, Dr. Amin Yanto, SH, MM, MH. Yang kami hormati, para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Departemen, serta Kedua Program Studi Lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, para guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sempat hadir. Yang kami hormati, seluruh dosen tenaga kependidikan dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati, seluruh tamu dari Kejaksaan Republik Indonesia, serta seluruh peserta yang hadir pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pembukaan kuliah umum Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia dengan tema Strategi Pemulihan Aset dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memulai acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya, agar seluruh rangkaian kegiatan kita ke depan dapat berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Saudara Awan Kurniawan. Kepada saudara, dengan ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala guna bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya membacakan doa sesuai dengan ajaran agama Islam dan bagi yang non-muslim diharap untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji untukmu, Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta,
Engkau tempat kami memohon, dan Engkau tempat kami berdoa akan kehadirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan mata kuliah umum. Ya Allah, untuk itu ya Allah, jadikan kegiatan ini kegiatan yang penuh rahmat dan membawa manfaat, serta bangkitkanlah jiwa kami yang haus akan pendidikan dan sikap religius dalam diri kami. Berikan kami keselamatan serta kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kami dapat mengikuti seluruh kegiatannya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat yang buruk. Semaikan hati kami dengan berbagai sifat-Mu yang sangat mulia. Satukan hati dan perbuatan kami dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, curahkanlah ilmu dan hikmah-Mu kepada kami, luluskanlah kami dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari-Mu, serta rasa ikhlas dalam mengabdi kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa para dosen-dosen kami, dan dosa para pemimpin kami. Pertemukanlah kami kelak di surgamu yang penuh dengan kemuliaanmu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke agenda selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, tentu yang kita hormati dan muliakan bersama Bapak Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Amirianto, SH.MM, MH. Selamat datang Bapak di Fakultas Hukum Unhas untuk yang kesekian kalinya. Alhamdulillah Pak Kepala Badan dari alma mater tercinta ini ada dua jaksa agung yang lahir dari sini. Satu legenda hukum Indonesia, Bapak Profesor Dr. Baharudin Lopa yang fotonya ada di sebelah. Yang namanya kita abadikan di Baruga ini. Yang satunya Bapak Andi Muhammad Galih. Karena Pak Kepala Badan ini sudah keluar masuk di sini, makan minum di Unhas, pakai toganya baru di Lopa. Saya berdoa mudah-mudahan dari ruangan ini lahir Jaksa Agung yang ketiga nanti. Termasuk Pak Kajati punya peluang di jalur itu. Yang sama saya hormati, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Sumber Daya, Bapak Profesor Dr. eh, Subhan. Terima kasih Pak WR. Pak Rektor ya izin kemarin udah menghadap Pak Kepala Badan pamit untuk izin jadwal harus ke Palopo. Yang sama kita hormati dan banggakan ini putra asli Fakultas Hukum Unhas, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi, Bapak Agus Salim SHMH. Selamat datang di rumah sendiri Bapak. Saya lihat hampir semua asisten hadir. Ya, terima kasih Bapak asisten yang ada di lingkup Kejati Sulsel, beberapa Kajari. Tapi mohon maaf Pak Kepala Badan, sebagian besar hadir dalam kapasitas sebagai mahasiswa. Jadi ikut kuliah Bapak. Yang sama saya hormati Bapak Ranumi Harja, SHMH. Beliau deputi di KPK dan kalau saya tidak salah, Inspektur Pengawasan di Jaksa Agung Muda Pengawasan pada masanya. Terima kasih Bapak. Kemarin saya sudah melamar secara resmi beliau untuk jadi dosen praktisi di Fakultas Hukum Unhas. Tepuk tangan dulu. Hati-hati mahasiswa calon dosen ini. Ibu Bapak para wakil dekan yang saya hormati, para guru besar, ketua dan sekretaris departemen, dan tentu para mahasiswa baik S1, S2, notaris maupun S3 yang saya selalu banggakan. Saya kira kesempatan yang pertama saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena tentu atas nikmat, sehat, kemampuan, dan kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir berkumpul bersama di tempat ini untuk satu tujuan mulia, ya, mencari pengetahuan dan ilmu dari sumber langsung ini, karena ini badan-badan baru yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung. Meskipun kalau saya tidak salah dulu ada namanya Pusat Pemulihan Aset, tetapi grade-nya dibawa sekarang menjadi sebuah badan yang menjadi langsung dibawa ke Jaksa Agung dan menjadi lembaga penunjang bagi tugas dan pelaksanaan fungsi di kejaksaan khususnya pada aspek pemulihan aset, termasuk di dalamnya saya kira pemeliharaan aset itu sendiri. Kuliah umum hari ini saya kira menjadi momentum yang sangat baik bagi mahasiswa sekalian. Saya berharap dari kuliah umum ini minimal akan lahir skripsi, tesis, dan disertasi. Karena ini sesuatu yang baru, jadi pasti update. Dan
yang hadir memberikan kuliah umum hari ini adalah kepala badannya langsung. Jadi ini datanya nanti data primer langsung ini karena langsung dari sumber yang langsung ini. Sehingga saya berharap kesempatan ini oleh mahasiswa dimanfaatkan dengan baik. Bukan tidak mungkin, saya di awal tadi mengatakan bahwa bisa jadi di ruangan ini akan lahir Jaksa Agung ketiga dari Fakultas Hukum Unhas dan bisa jadi mungkin ya dari anak-anakku sekalian nantinya pada saatnya akan tiba masanya tongkat estafet itu berganti ke generasi yang lebih muda. Pak Kepala Badan, Pak Wakil Rektor, dan Pak Kajati yang saya hormati serta hadirin sekalian, kami senantiasa selalu mengupayakan bagaimana mendekatkan dunia praktisi ke dalam Fakultas Hukum Unas ini. Karena kami sadar betul bahwa terkadang teori-teori yang diberikan kepada mahasiswa kita itu tidak selalu selaras dan sejalan dengan realitas yang ada. Sehingga kehadiran para praktisi pelaku langsung ya dalam penegakan hukum itu bisa melengkapi kekurangan-kekurangan kami sebagai dosen yang ada di Fakultas Hukum Unas ini. Sehingga ke depan kita berharap ya mahasiswa lulusan kita itu ya pengetahuan, keterampilan, sikap itu betul-betul paripurna gitu dengan kehadiran bapak-bapak yang kemudian sudah banyak ya makan asam garamnya penegakan hukum yang ada di luar sana. Sehingga alumni kami nantinya tidak lagi meraba-raba seperti apa sih dunia yang ada di luar sana. Saya kira itu sebagai pimpinan fakultas tentu saya harus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Pak Kepala Badan, kemudian Pak Kajati dan seluruh asisten dan para hadirin yang kita bisa berkumpul hari ini. Dan lebih awal juga Bapak, saya ingin menyampaikan permohonan maaf jika selama proses pelaksanaan kuliah umum ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya atas nama pimpinan fakultas mewakili seluruhnya menyampaikan permohonan maaf dan kami pastikan semua itu di luar dari unsur kesengajaan, tapi bisa jadi itu adalah bagian dari ketidaksempurnaan kami sebagai manusia biasa. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Semoga kuliah umum ini, mahasiswa sekali lagi, mohon dimanfaatkan dengan optimal kesempatan ini. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon perkenan Pak WR2 untuk memberi sambutan sekaligus membuka kuliah umum pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Universitas Hasanuddin sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Subhan, SSI, MPAM, SC, PhD, Apoteker, dengan hormat disilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Amir Yanto, SH, MMMH. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak Ranu Miharja, mantan Deputi KPK. Dan tentunya saya hormati para asisten di lingkup Kejati Sulsel. Tentu juga yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum, para wakil dekan, para guru besar, dosen, dan tentunya yang kami banggakan para adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum yang hadir pada hari ini.
Tentu pertama-tama segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, pada Jumat yang berkah ini, kita bisa berkumpul di kuliah tamu dan alhamdulillah bisa dihadiri langsung oleh Pak Kepala Badan dan juga Pak Kajati langsung untuk acara uh, kuliah tamu kita pada hari ini. Tentu ini patut kita syukuri. Ini memang menjadi program kita di Unhas mengenai praktisi mengajar yang bagian dari MBKM yang tentunya kita berharap banyak narasumber-narasumber dari luar. Jadi fungsi peran dosen itu memang sekarang lebih banyak bergeser ke arah sebagai fasilitator aja. Fasilitator dan banyak kita sumber-sumber dari apa namanya primernya langsung. Karena tentu kasus-kasus dan hal-hal yang real yang terjadi di lapangan, para praktisi yang lebih tahu. Dasar-dasar oke, kita di perguruan tinggi. Sehingga uh, Unhas dalam hal ini mendukung program-program terutama dalam praktisi mengajar yang diselenggarakan oleh di setiap prodi atau fakultas di Unhas ini. Dan alhamdulillah juga Unhas termasuk salah satu PTN perguruan tinggi yang terbanyak praktisi mengajarnya untuk tahun 2023 kemarin. Nah, ini patut kita syukuri. Dan sebenarnya dengan praktisi mengajar itu bukan hal mudah untuk mendatangkan juga. Maka ini mohon adik-adik semua agar dimanfaatkan momen-momen seperti ini. Karena kita tahu biasanya praktisi itu eh, kesibukannya tentu tugas di kantor masing-masing. Kalau yang di industri tentu yang di industri di eh, apa namanya birokrasi tentu di birokrasi dan lain sebagainya. Sehingga ini momen yang sangat bagus yang perlu kita manfaatkan untuk belajar dari sumber primer langsung tentunya. Dan saya mohon maaf tadi sangat terlambat, mohon maaf karena memang informasi yang saya terima ada miss sedikit sehingga saya lihat karena tamunya ini sangat terhormat jadi saya bilang saya harus datang sekalipun itu terlambat sebagai bentuk apresiasi Unhas karena Pak Rektor juga langsung menyampaikan kalau beliau sebenarnya pengen ikut gabung tapi sayang sekali ada acara lain yang tidak bisa dihindari sehingga sangat berharap supaya saya wajib hukumnya untuk hadir sehingga ya saya uh, apa boleh buat sebenarnya saya paling malu kalau datang yang terakhir biasanya kalau ada pertemuan-pertemuan begini ya saya usahakan datang sebelum tamunya datang tapi hari ini syukurnya belum pembukaan sehingga ya masih bisa dibilang tepat waktulah sekalipun seharusnya etikanya lebih duluan datang dibanding tamunya. Tapi tamu juga ini dalam tanda petik karena beliau juga sebenarnya sudah kita resmikan sebagai dosen Unhas, bahagian dari Unhas. Tentu ini kami sangat apresiasi Pak atas dukungannya terhadap Unhas selalu dan mudah-mudahan akan tetap selalu siap membantu kami di perguruan tinggi. Tentu mengharapkan masukan-masukan tentunya ataukah kondisi-kondisi di lapangan yang perlu kita sampaikan pada mahasiswa atau bahkan dosen-dosen sendiri untuk mengupgrade ilmu ke yang lebih apa namanya lebih sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini akan berlanjut terus karena menurut data memang Fakultas Hukum yang paling banyak juga ini dosen praktisi mengajarnya. Jadi kami apresiasi, terima kasih Pak Dekan dengan jajaran atas inisiasi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan lebih banyak lagi nantinya, karena ini sebenarnya sangat-sangat bermanfaat bagi mahasiswa, karena metode pembelajaran sudah berubah. Kalau zaman dahulu diceramahi terus dari dosennya, ada kejenuhan, zaman sekarang berubah, memang kita sangat butuh praktisi langsung yang datang ke perguruan tinggi. Apalagi kalau memang yang tidak memungkinkan secara luring, itu bisa saja kita lakukan secara daring. Insya Allah Jumat berkah ini sangat bermanfaat buat adik-adik
buat semua dan insya Allah buat pengetahuan kita tambahan akan bermanfaat tentunya. Sekali lagi kami apresiasi dan terima kasih dan sekaligus juga mohon maaf. Tadi pertama permohonan maaf terlambat saya datang. Yang kedua Pak Rektor yang tidak bisa langsung datang dan kalau ada hal-hal lain yang kurang berkenan mudah-mudahan bisa dimaafkan dan bisa terus berlanjut kolaborasi ini bisa terus berjalan program ini dan kalau bisa nanti ada mode-mode yang lain yang justru lebih bisa meningkatkan pemahaman mahasiswa bisa kita kolaborasikan. Sekali lagi terima kasih. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan dan tentu dengan tadi diberi kesempatan untuk buka acara ini mengucapkan mari bersama-sama kita ucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka untuk kegiatan kita pada hari ini. Jadi acara kuliah tamu dibuka dengan resmi. Sekian, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Subhan, SSI, MPAM, SC, PhD, Apoteker, atas sambutan dan kesediaan untuk membuka kuliah umum dengan tema Strategi Pemulihan Aset dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi. Hadirin yang berbahagia, itulah tadi acara pembukaan kuliah umum Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia. Menuju agenda utama kegiatan hari ini, yakni pemaparan materi kuliah umum oleh Bapak Dr. Amin Yanto, SHMM MH. Agenda ini akan dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai moderator. Untuk itu, saya mengundang Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP, untuk memoderatori sesi kali ini. Kepada Bapak, dengan hormat, disilahkan. Terima kasih, Saudara MC. Izin memimpin kuliah umum, Ibu Bapak yang saya hormati. Sekira saya sekilas ingin memperkenalkan Pak Kepala Badan ini yang saya tahu yang dekat-dekat aja. Ya, beliau dulu sudah berapa kali Kajati, ya, kemudian beliau terakhir jadi Jaksa Agung Muda Intelijen, kemudian oleh negara dirasakan penting membuat satu badan khusus yang saya kira tugasnya begitu berat, sehingga amanah itu dipercayakan kepada beliau sekarang menjadi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia. Sekaligus juga beliau saat ini adalah Ketua Umum Persaja, ya, Perhimpunan Jaksa, gitu. Dan yang paling istimewa buat kita adalah beliau adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Mohon perkenan Pak Kajati juga menyusul. Baik, saya kira topik kita hari ini sangat menarik terkait dengan strategi pemulihan aset dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Kenapa ada pencegahan di situ? Padahal hanya pemulihan aset. Nah, ternyata dengan merampas aset-aset yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan korupsi ini, itu bisa membuat orang lain berpikir untuk kemudian mau melakukan korupsi lagi karena dia bilang tidak ada gunanya. Diambil kembali itu barang, baru kemudian kita di penjara. Nah gitu. Nah ini tidak mudah saya kira. Ada bagiannya Pitsus di situ diambil juga oleh badan ini lebih awal. Nah, paradigma penegakan hukum juga dalam kaitan dan tindak pidana korupsi juga bukan lagi orientasinya, ya, meskipun itu juga tapi bukan lagi yang utama untuk menghukum
pelaku koruptor. Tetapi orientasinya adalah bagaimana kerugian negara, ya, dan potensi kerugian negara itu bisa dicegah melalui badan baru yang dibentuk ini. Saya kira banyak hal yang penting kita ketahui dari keberadaan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia ini. Maka untuk itu kita dengarkan bersama kuliah umum dari beliau yang akan mengulas tuntas seperti apa eksistensi, kemudian peran, tugas, dan fungsi dari Badan Pemulihan Aset ini. Untuk itu kita mengundang narasumber kita yang terhormat Bapak Kepala Badan, Bapak Dr. Amir Yanto, SHMM, MH. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Kenapa pakai rahayu? Karena salam kebangsaan orang Jawa rahayu. Ini sampai bercanda. Yang terhormat Pembantu Rektor 2 Universitas Hasanuddin Bapak Profesor Dr. Subhan. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Bapak Profesor Hamzah Halim. Yang saya hormati para pembantu dekan, para guru besar dan dosen, serta tenaga pendidikan dan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati mantan mahasiswa sekaligus Kajati Sulawesi Selatan, Bapak Agus Salim. Nah, mudah-mudahan nanti juga bisa membantu mengembangkan, mengangkat kualitas Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Juga ada satu lagi Pak, mungkin Kajati NTT Pak Z. Alo, dan sekarang baru ujian proposal barangkali. Yang saya hormati Pak Ranu Miharja, mantan Deputi KPK, Pak sekaligus beliau itu mentor saya Pak, khususnya dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi. Beliau itu malang melintang dari Sabang Merauke untuk selalu mengisi suatu seminar-seminar. Maka saya ajak ke sini untuk memonitor saya, Pak. Kira-kira yang saya sampaikan ini benar atau salah. Yang saya hormati para asisten Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, para kajari dan juga pegawai kejaksaan, dan ini ada kawan saya satu angkatan, Bu Reskiana, terima kasih sudah hadir. Adik-adik para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di aula Bahrudin Lopa ini dalam rangka kuliah umum terkait dengan masalah tugas dan fungsi kejaksaan di bidang pemulihan aset. Dalam kesempatan ini tentu saja saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Universitas dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah pertama mengangkat saya sebagai dosen luar biasa pada Fakultas Hukum. Saya dapat surat keputusan Pak Rektor itu, Pak. Saya panas dingin karena sebenarnya saya itu bercita-cita pensiun ingin jadi petani, tidak untuk mengajar. Bahkan beberapa universitas minta saya untuk berikan kuliah umum, dengan halus saya tolak. Tapi mungkin di Hasanuddin ini tidak bisa. Nah, ini di sini saya mungkin kuliah umum yang kedua, Pak. Yang pertama kemarin. Kenapa demikian? Ya, saya sebenarnya punya suatu
riwayat tersendiri dengan kota Makassar ini karena pertama banyak kawan-kawan saya jaksa yang berasal dari eh, Sulawesi Selatan, khususnya alumni Fakultas Hukum Hasanuddin. Yang kedua, pada saat saya ditugaskan di Irian Jaya pada waktu itu, sekarang Papua, lebih banyak melakukan pendidikan kedinasan itu di Ujung Pandang. Nah, sekarang Makassar ini. Mungkin kalau nggak salah sering diadakan itu di Hotel Marjan. Sekarang mungkin sudah nggak ada, yang sekarang nggak tahu ya. Dan bahkan saya karena akan pendidikan 2 hari setelah Lebaran 2 hari itu kapal dari Papua sandar di sini, sehingga di sini masih sepi, ya, nggak ada kawannya, Pak. Dan saya merayakan eh, Idul Fitri itu di kapal di Laut Banda sana. Ya, oleh karena itu dan atas bantuan kawan-kawan dari Sulawesi Selatan, khususnya para alumni Fakultas Hukum yang di Kejaksaan, maka saya sampai bisa menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan sekarang juga diberi tugas sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset. Nah, oleh karena itu, begitu Pak Dekan minta saya untuk ikut mengajar di sini juga tidak bisa menolak. Gitu. Jadi, eh, tentu saja ini yang saya sampaikan adalah sharing saja, sehingga eh, sebetulnya tugas kejaksaan di Badan Pemulihan Aset ini bukan hal yang baru, tetapi Badan Pemulihan Aset sendiri adalah hal yang baru sebagai suatu peningkatan pusat pemulihan aset. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja kita semua sudah tahu bahwa Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang 11 Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di mana dalam undang-undang tersebut berdasarkan pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang berbagai bidang, antara lain yaitu di bidang pidana, antara lain untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, dan seterusnya. Tentu saja termasuk ada bidang baru yaitu di pidana, yaitu bidang pidana militer. Nah, ini oleh karena itu di Kejaksaan juga ada namanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Mungkin di sini Pak Asisten juga asisten pidana militer juga hadir. Nah, oleh karena itu barangkali juga bisa dijadikan suatu objek penelitian atau skripsi atau tesis atau disertasi terkait dengan hal tersebut sehingga ke depan keberadaan eh, Jaksa Agung Muda bidang militer ini juga akan semakin kokoh dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Kemudian juga di bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu dengan kuasa khusus maka eh, kejaksaan dapat mewakili negara atau pemerintah baik di luar atau di dalam pengadilan, ya, untuk mewakili pemerintah negara. Kemudian juga dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa Jaksa Agung adalah pengacara negara. Nah, kemudian di bidang ketertiban dan ketertiban umum, antara lain ikut meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian juga melakukan pencegahan terhadap adanya penodaan
agama dan sebagainya. Kemudian berdasarkan pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan berwenang melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset yang terkait dengan masalah tindak pidana kepada negara, kepada pihak lain, kepada korban atau pihak lain, ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, dari berbagai macam tugas dan wewenang tersebut, di sini yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang penelusuran aset tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, aspek penegakan hukum merupakan inti dari proses pemulihan aset. Proses ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang sebagai bagian dari proses hukum yang dilakukan dalam rangka penanganan suatu perkara tindak pidana. Seiring perkembangannya, penanganan perkara tindak pidana dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana, melainkan juga secara optimal memulihkan kerugian negara yang diakibatkan atas tindakan pidana yang dilakukan. Seperti tadi sudah disampaikan oleh moderator Bapak Dekan bahwa khususnya dalam tindak pidana korupsi itu tidak semata-mata untuk menghukum para pelaku, tetapi bagaimana mengembalikan eh, kerugian negara dari tindak pidana korupsi tersebut. Sebagai contoh misalkan adik-adik sudah mendengar bahwa kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan timah itu diduga merugikan keuangan negara sekitar 300 triliun. Nah, oleh karena itu apabila ini benar maka dan bisa dipulihkan kembali maka uang 300 triliun ini adalah bukan sedikit dan bisa untuk membangun berbagai macam eh, fasilitas yang bisa tentu saja untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, oleh karena itu tentu saja dukungan dari semua pihak ini diperlukan sehingga bisa terlaksana dengan baik. Sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab, kejaksaan sebagai penuntut umum, maka pemulihan kerugian yang diderita oleh korban, yaitu negara, perseorangan, korporasi, lembaga pihak lainnya, akibat perbuatan pidana atau tindak pidana atau akibat perbuatan melawan hukum, merupakan wewenang Dominus Litis Kejaksaan Republik Indonesia dan ini adalah Kejaksaan Agung RI yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan aset. Kejaksaan RI juga memiliki kewenangan dalam memulihkan aset untuk melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset, perolehan tindak pidana, dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Sebagaimana tadi saya sampaikan, termuat dalam pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga hal inilah yang menjadi dasar transformasi adanya perubahan atau peningkatan dari pusat pemulihan aset. Ya, ini pusat pemulihan aset ini kalau dalam struktural adalah pejabat eselon 2 dinaikkan menjadi Badan Pemulihan Aset. Tentu saja adanya suatu transformasi dari PPA menjadi BPA ini juga mengakibatkan ada suatu beban kerja yang lebih luas dan berat. Badan Pemulihan Aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dalam penyelenggaraan misi dalam mencapai visi sebagai mandat kelembagaan yang selaras
dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang hukum yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2025, yaitu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik, khususnya dalam penegakan hukum nasional yang mantap, serta dalam lingkup spesifik, yaitu penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait dengan tindak pidana sehingga pemulihan aset memiliki peran strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Struktur Badan Pemulihan Aset disusun berdasarkan pendekatan proses kerja tanpa memisahkan kewenangan pelaksanaan tugas baik di dalam dan di luar negeri, sehingga diharapkan dapat terwujudnya pelaksanaan pemulihan aset yang lebih komprehensif. Lebih dari itu, penyusunan struktur Badan Pemulihan Aset juga mempertimbangkan analisa beban kerja pada tiap jabatan yang bertujuan untuk memberikan hasil pemulihan aset yang optimal dan terukur, serta mengimplementasikan konsep organisasi pemerintahan yang minim struktur dan kaya fungsi. Peran strategis Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai kewenangan penanganan dan penyelesaian perkara dalam penegakan hukum pidana yang terintegrasi, khususnya dalam pengelolaan dan pengurusan benda sitaan maupun barang rampasan, dan konteks pemulihan aset telah dibentuk Badan Pemulihan Aset. Ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 11 Februari 15 Nomor 15 tahun 2024 tanggal 11 Februari 2024, di mana Badan Pemulihan Aset nanti terdiri dari Kepala Badan Pemulihan Aset, kemudian juga ada Sekretaris Badan Pemulihan Aset, ada 2 Kapus. Nah, ini baru kita susun. Nanti Kapus itu yang pertama adalah Kapus Manajemen Pengelolaan, Penelusuran, dan Perampasan Aset. Di Kapus ini terdiri dari 2 kabit, yaitu Kabit Manajemen Pengelolaan Aset atau Barang Bukti dan Kapus Penelusuran dan Perampasan Aset. Yang kedua adalah Kapus atau Pusat Penyelesaian Aset, yaitu yang pertama terdiri dari bidang pemulihan aset tindak pidana, yang kedua pemulihan aset tindak pidana lain. Nah, oleh karena itu fungsi dari Badan Pemulihan Aset kira-kira nanti termasuk juga bukan hanya penelusuran, perampasan, dan penyelesaian aset, tetapi juga masalah pengelolaan aset. Oleh karena itu, dalam Badan Pemulihan Aset nanti di Kejaksaan, khususnya di tingkat Kejaksaan Negeri, bahwa penyerahan barang bukti dari penyidik tahap 2 dan juga penyitaan itu semua dikelola oleh Kasih Pemulihan Aset. Oleh karena itu, tugas dan fungsi daripada Kasih Pemulihan Aset ini ada lebih luas, karena bukan hanya melakukan penelusuran, perampasan, dan penyelesaian aset, tetapi juga mengelola barang bukti tersebut. Pengelolaan ini terdiri dari juga penyimpanan dan juga yang paling penting adalah suatu pemeliharaan. Mungkin adik-adik kalau melihat ke Kejaksaan Negeri, banyak sekali barang bukti, khususnya mungkin mobil, sepeda motor, berserakan sampai rusak. Karena ini kurangnya ada suatu pemeliharaan dan penyimpanan yang baik. Nah, oleh karena itu ke depan, barang bukti ini harus disimpan, dikelola, dan dirawat dengan baik. Sehingga pada saat perkara ini sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka barang bukti ini diharapkan tidak akan turun nilainya. Seandainya turun pun juga tidak banyak-banyak amat. Nah, inilah ke depan, maka tugas ini tentunya sangat berat, memerlukan suatu SDM yang siap untuk itu. Nah, oleh karena itu
walaupun Badan Pemulihan Aset ini adalah suatu badan yang baru, mungkin di Kejaksaan ini adalah kasih yang baru, tetapi mungkin beban tugas itu lebih berat daripada kasih-kasih yang sudah ada sebelumnya, baik itu kasih Pidum, kasih Pitsus, maupun kasih Datun dan kasih Babin. Karena tadi saya sampaikan, sebagian tugas dari kasih Pidum dan kasih Pitsus terkait dengan barang bukti, ya ini sudah diambil alih oleh aset. Oleh karena itu, kawan-kawan jaksa penuntut umum yang akan melakukan sidang itu mungkin bisa kebunnya kepada kasih pemulihan aset. Dan juga yang mungkin lebih berat lagi adalah untuk mengawasi barang bukti hasil sitaan yang berada di luar. Misalkan masalah tanah. Nah, tanah ini kadang-kadang apabila tidak diperhatikan, tidak pernah dirawat, maka ada kemungkinan besar diduduki oleh masyarakat. Nah, apabila sudah terjadi sedemikian, maka pada saat akan mengeksekusi ada suatu eh, kesulitan. Nah, oleh karena itu wajib hukumnya nanti para pejabat, para pegawai di lingkungan pemulihan aset itu harus bisa menjamin bahwa barang bukti, baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak yang ada di daerahnya, itu bisa dikelola dengan baik. Sehingga pada saat akan dieksekusi, baik itu dikembalikan kepada pemilik, apabila dikembalikan kepada pemilik atau dirampas untuk negara, sehingga tidak ada suatu kesulitan dalam pelaksanaannya. Badan Pemulihan Aset akan berkonsentrasi lebih terhadap aspek pengelolaan. Tadi saya sampaikan, dan atau manajemen aset yang akan mengatur secara lebih strategis dengan mitigasi risiko yang terukur guna optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana. Lebih dari itu, Badan Pemulihan Aset juga akan memberikan bimbingan teknis, bantuan teknis, dan supervisi dalam rangka pemulihan aset kementerian atau lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah atau lembaga atau BUMD yang telah mengutarakan permohonan pendampingan pemulihan aset kepada Badan Pemulihan Aset sudah beberapa. Ya. Jadi saat ini walaupun struktur belum terbentuk secara utuh, sudah banyak instansi pemerintah maupun BUMN yang minta Badan Pemulihan Aset itu untuk mendampingi. Nah, mungkin akan ada suatu pertanyaan. Di dalam bidang Datun ada pendampingan hukum. Nah, kok juga Badan Pemulihan Aset ada pendampingan. Oleh karena itu di sini saya tegaskan bahwa pada jam Datun adalah melakukan pendampingan di bidang hukum. Tetapi untuk Badan Pemulihan Aset adalah pendampingan dalam hal penyelesaian aset. Nah, ini memang kadang-kadang ada suatu irisan. Nah, oleh karena itu inilah juga perlu adanya suatu koordinasi kerjasama ya yang baik antara nanti bidang Datun dan juga bidang eh, pemulihan aset. Demikian juga dalam hal pengelolaan barang bukti dan penelusuran serta perampasan barang bukti baik terkait dengan perkara Pidum maupun dengan perkara Pitsus, maka juga harus adanya satu koordinasi kerjasama yang baik antara bidang pemulihan aset dengan kasih bidang Pidum maupun Pitsus. Nah, ini oleh karena itu jangan sampai nanti terjadi ego sektoral. Ini dibentuk bahwa Badan Pemulihan Aset itu adalah untuk membantu mempercepat penyelesaian aset. Oleh karena itu tentu saja goal kita semua adalah bagaimana ini adalah kepentingan kejaksaan secara keseluruhan, bukan per bidang. Nah, oleh karena itu ini saya ingatkan khususnya kepada kawan-kawan yang dari kejaksaan dan juga barangkali ini adik-adik saya harapkan juga bisa mungkin memberikan suatu masukan karena ini Badan Pengelolaan Aset adalah baru sehingga Badan Pengelolaan Aset ini bisa berjalan dengan baik dan benar-benar bermanfaat untuk bangsa dan negara. Tadi saya sampaikan ada beberapa instansi atau BUMN yang sudah meminta
kepada Badan Pengelolaan Aset untuk memberikan suatu pendampingan, antara lain adalah BNN, kemudian Bank Indonesia, Bank BRI, Dana Sekuritas, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Pos Indonesia, dan masih banyak lagi. Badan Pengelolaan Aset Kejaksaan RI telah melaksanakan pendampingan kepada kementerian atau lembaga BUMN yang dibagi dalam 3 kegiatan, antara lain yaitu tadi saya sampaikan melakukan penelusuran aset. Ini sudah membantu pada PT Hutama Karya terkait pemulihan aset pada PT Hutama Karya, kemudian juga eh, pemulihan aset pada LPS, lembaga penjamin simpanan, kemudian juga penyampaian LHPA kepada Direktur Utama PT Bridge terkait pemulihan aset pada PT BRI Dana Sekuritas. Kemudian kegiatan berikutnya adalah perampasan aset. Ada beberapa kegiatan, antara lain perampasan aset milik PT Pos Indonesia, kemudian perampasan aset milik juga Pos Indonesia, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan aset melalui mekanisme lelang, antara lain milik PT Pos Indonesia, milik PT Bank Rakyat Indonesia, Perum Bulog, kemudian Bank Mandiri, BPD Jawa Timur, kemudian aset Bank Indonesia di Kabupaten Bogor, dan pemulihan aset sitaan BNN. Jadi di sini lumayan, seperti untuk lelang tanah B ini luasnya sekitar 800 hektar. Nah, ini juga sebagian besar telah diduduki atau dihuni oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu eh, tadi saya sampaikan apabila barang bukti tidak dikelola dengan baik, maka ada potensi untuk diduduki atau dimanfaatkan masyarakat sehingga akan mempersulit dalam hal penyelesaiannya. Nah, inilah maka ke depan Badan Pemulihan Aset ini sesuai disampaikan oleh Pak Dekan memang tugasnya cukup luas dan cukup strategis, apalagi mudah-mudahan doanya Undang-Undang Perampasan Aset yang sekarang baru rancang undang-undang itu di situ dinyatakan bahwa Jaksa Agung ini adalah mengelola eh, rampasan aset tersebut. Jadi bukan hanya dari kejaksaan tapi juga institusi lain. Nah, tentu saja apabila mengelola aset tersebut maka pasti larinya ke Badan Pemulihan Aset. Oleh karena itu bisa kita bayangkan seberapa sibuknya Badan Pengelolaan Aset apabila hal tersebut eh, terjadi. Badan Pemulihan Aset sedang memformulasikan strategi pemulihan aset melalui mekanisme pengelolaan aset dengan menggandeng Kementerian BUMN beserta BUMN terkait lainnya dalam rangka pengelolaan smelter dengan perencanaan dan pengontrolan sumber daya sebaik mungkin secara efektif dan efisien. Mungkin adik-adik pernah membaca berita bahwa eh, kami telah menyampaikan smelter-smelter yang terkait dengan kasus korupsi timah ini akan kita fungsikan. Tujuannya apa? Yang pertama adalah apabila tetap kita fungsikan, itu smelter-smelter tersebut tidak mengalami kerusakan. Yang kedua, juga untuk masyarakat-masyarakat yang melakukan penambangan secara legal, itu tetap bisa bekerja, memperoleh penghasilan. Yang berikutnya adalah untuk juga eh, agar tidak terjadi suatu gejolak ekonomi di daerah tersebut. Nah, hal tersebut maka perlu kita pikirkan. Tentu saja karena ini barang sitaan adalah tanda petik masih milik pemilik lama, oleh karena itu perlu adanya suatu dikoordinasikan. Apabila nanti hasilnya ternyata barang bukti tersebut dirampas untuk negara, maka apabila dilelang, tentu saja nilainya juga masih tinggi. Tetapi apabila dikembalikan kepada pemilik, maka juga tidak akan mengurangi kerugian. Nah, inilah fungsi-fungsi pengelolaan tersebut. Nah, tentu saja pengelolaan ini harus diserahkan kepada
perusahaan yang alih dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, untuk semester ini kita bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan juga PT Timah Terbuka. Selain itu masih ada juga beberapa eh, barang bukti yang kita kelolakan bersama-sama dengan BUMN, yaitu ada beberapa hotel ya di sini. Mungkin kalau yang dekat sini di Gorontalo ada ya hotel, dan ini juga akan kita coba dikerjasamakan dengan HITS ya, Hotel Indonesia. Nah, ini beberapa hal. Oleh karena itu maka dalam langkah pengelolaan ini, karena terbatasnya SDM yang kita miliki, maka kita juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya banggakan, bahwa di sini bahwa Badan Pemulihan Aset ini bukan hanya bekerja untuk penelusuran, perampasan, dan pengelolaan aset yang berasal dari dalam negeri, tetapi juga yang berasal dari luar negeri. Best practice pemulihan aset di luar negeri yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan RI antara lain ya, kerjasama informasi internasional antara Kejaksaan RI dengan The Netherlands, Kerin, Contact Point yang berhasil memulihkan aset untuk dikembalikan sebesar 27 miliar rupiah. Ya. Kemudian kerjasama Indonesia internasional, kerjasama informal internasional antara Kejaksaan RI dengan Italia, Kerin, Contact Point yang berhasil memulihkan aset untuk dikembalikan sebesar 58,8 miliar rupiah. Kemudian Badan Pemulihan Aset juga melakukan penelusuran aset di luar negeri dalam rangka mendukung bidang teknis di Kejaksaan RI, yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Berdasarkan hasil penelusuran aset, ditemukan kondisi perkembangan proses bisnis dan pola kepemilikan aset di luar negeri sebagai berikut ya. Perkara Henry Surya, yang berdasarkan hasil penelusuran aset ditemukan aset berupa uang yang tercemin melalui pola aliran dana signifikan ya. Adanya aliran dana ke luar negeri ya, kemudian juga ada aliran, terinformasi terdapat aliran dana ke luar negeri juga, ke Amerika Serikat ya, ke Inggris, Italia, Singapura, Luxembourg, Swiss, Australia, yang diduga untuk pembelian aset seperti yacht, limousine, properti, dan investasi. Ya, jadi ke beberapa negara. Nah, oleh karena itu, Badan Pemulihan Aset pun dalam bekerja juga mungkin harus berkoordinasi dengan pihak lain, khususnya PPATK. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Selain juga masih ada beberapa perkara yang kita telusuri. Nah, ke depan tentu saja dengan adanya kasus timah yang diduga merugikan keuangan negara sampai 300 triliun, tentu saja kerjasama atau penelusuran aset ke luar negeri ini harus diintensifkan kembali. Karena saya kira lebih banyak dana-dana hasil korupsi ini, mega korupsi ini yang mungkin diparkir di luar negeri. Nah, ini tentu saja akan merugikan Indonesia karena kekayaan alam di Indonesia dikeruk sampai habis-habisan, tetapi uangnya tidak kembali ke Indonesia untuk membangun, tetapi diparkir di luar negeri. Nah, oleh karena itu tentu saja kita memerlukan SDM-SDM yang
mumpuni untuk bisa melakukan membuat jaringan-jaringan penelusuran aset ini ke luar negeri. Ini beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Fakultas Hukum UNAS yang telah memberikan waktu pada saya untuk memberikan kuliah umum, dan secara garis besar demikian Badan Pemulihan Aset nanti. Dan tentu saja ini badan baru, tentu saja belum sempurna, dan saya harapkan adanya suatu masukan-masukan, seperti tadi sama Pak Dekan barangkali bisa diangkat menjadi suatu kajian dalam skripsi atau tesis atau mungkin disertasi atau mungkin kajian-kajian ilmiah lainnya. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada narasumber kita, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Negeri, Bapak Dr. Amrianto, SHMM, MH, Ibu Bapak dan hadirin peserta kuliah umum yang saya muliakan. Saya kira apa yang disampaikan beliau tadi sangat gamblang, namun karena keterbatasan waktu, saya yakin masih banyak hal-hal yang lebih spesifik lagi. Karena keterbatasan waktu, beliau tidak dapat ungkapkan. Masih ada waktu, izin Pak. Pak. Ini baru jam 10. Kita masih punya waktu barangkali 30 menit atau 1 jam. Karena di awal saya sudah mengatakan mohon mahasiswa mengoptimalkan ini. Dan izin untuk buka sesi pertanyaan. Kita supaya teratur ya. Sebelah sini 3 dulu, sebelah sana juga 3. Ya. Dari sini saya kasih penghargaan yang duduk di depan supaya nanti berikutnya rajin kuliah duduk di depan. Ya kan? Nah, ini yang di depan perempuan. Terus ini harus inklusif ini. Sudah perempuan, laki-laki lagi yang baju putih sana. Kemudian nah, sudah laki-laki, perempuan lagi yang di sana di ujung kan. Oi, ada yang di depan ternyata. Baik, kalau begitu 4. Ya, baik. Kesempatan pertama dimulai paling depan. Saya tadi sudah kok harus konsisten, sudah menyebut bahwa yang pertama harus yang di depan. Ya, nama, apa, nomor tamu atau angkatan atau dari S1, S2 atau S3. Kalau Izin ini, Bapak, ya izin, silakan. izin Prof. Ya. Nama saya Tendria Waru, saya S1, S2 dan saat ini sementara program S3 di Unhas. Saya salah satu mahasiswa program afirmasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak. Izin seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan di awal kuliah umum, bahwa insya Allah ini juga menjadi bekal kami untuk dalam hal penulisan disertasi kami terkait peningkatan PMBP oleh Kejaksaan melalui pengelolaan barang rampasan. Demikian Bapak. Adapun yang ingin kami tanyakan dalam hal ini bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa mekanisme untuk peningkatan PMBP oleh Kejaksaan ini nanti dapat dilaksanakan setelah proses lelang dilaksanakan. Nah, ada beberapa kendala dan hambatan dalam hal pengelolaan barang rampasan. Hal ini terkait mengenai pemeliharaan yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Apakah dalam hal adanya fungsi Badan Pemulihan Aset ini ada beberapa mekanisme yang bisa ditempuh, misalnya dalam hal perikatan untuk melakukan sewa-menyewa terhadap barang rampasan yang belum mempunyai keputusan yang tetap untuk dilakukan proses lelang, sehingga tidak ada lagi beban pemeliharaan termasuk melakukan pengamanan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua, apakah ada kemungkinan wacana bahwa dengan adanya Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI yang selama ini penitipan barang rampasan ini dilakukan oleh Rubasan oleh Menteri Kumham, itu dapat dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pemulihan Aset. Demikian itu saja yang dapat kami sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tandriawaru, mahasiswa S3, kelas afirmasi Kejaksaan Tinggi Sulsel. Tadi yang kedua, yang di depan sini. Ya, nih. Ya, ini dulu yang paling depan. Ini ganjarannya bagi yang rajin kuliah. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Prof. Mohon izin Bapak, saya tertarik dengan tema ini. Kebetulan salah satu judul tesis yang saya ajukan adalah tentang perampasan aset pihak ketiga yang beretikat baik dalam perspektif hak asasi manusia. Keren. Yang menjadi pertanyaan saya Bapak tadi sempat Nama. Oh ya, izin maaf, lupa, saya Dian Fitri Nurmalasari Bapak. Dian Fitri Nurmalasari. Mahasiswa 2 Unhas. Izin Oke, Bapak, silakan. tadi sempat Bapak utarakan bahwa salah satu tugas atau kewenangan dari Kasih Pemulihan Aset adalah pemeliharaan barang bukti yang dimaksudkan untuk menjamin agar barang bukti yang disita itu terjaga nilai asetnya. Jadi ketika nanti ada putusan inkrah, entah dirampas untuk negara atau dikembalikan pada pemiliknya, adalah nilainya tidak turun. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Bapak, bagaimana ketika yang disita atau yang disita itu dalam proses penyitaan itu adalah terkait dengan harta kekayaan pihak ketiga, yang otomatis sejak proses penyitaan itu dia sudah tidak bisa menggunakan asetnya karena diblokir atau disita dan dibekukan oleh pihak kejaksaan. Sementara kita tahu bahwa hak kepemilikan itu adalah salah satu hak asasi yang dimiliki oleh manusia yang dijamin oleh HAM. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dian Fitri Malasari. Kemudian lanjut ke yang cowok baju putih. Baik, perkenalkan nama saya Muwahyu Arya Duta, mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Baik Bapak, sebelumnya saya sedikit mengaitkan terkait dengan kasus yang Bapak singgung tadi, terkait dengan korupsi timah yang ada di Bangka Belitung, yang awalnya pada April 2024, itu saya dengar kabar bahwa negara dirugikan sekitar total 271 triliun. Tetapi pada pemaparan eksklusif yang dilakukan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung mengatakan bahwa total kerugian negara pada korupsi tersebut adalah 300 triliun. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah Kejaksaan Agung akan menuntut para pihak yang terlibat pada kasus tersebut untuk mengembalikan total kerugian negara sekitar 300 triliun? Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua, terkait dengan pemulihan sumber daya alam. Kita ketahui bersama bahwa kondisi lingkungan yang ada di Bangka Belitung itu cukup parah akibat korupsi timah ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah langkah yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung segi pemulihan sumber daya alam. Nah, yang kita ketahui bahwa pada proses pemulihan sumber daya alam ini pasti akan ada proyek dalam segi pemulihan sumber daya alam. Bagaimana kemudian pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung agar sekiranya dapat minimalisir tindak pidana korupsi yang sekiranya akan terjadi saat masa pemulihan lingkungan hidup yang ada di Bangka Belitung. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Wahyu Arya Duta. Terakhir di belakang tadi. Nah, ya, ini lebih di depan ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asraf Wicaksana, Angkatan 2022, Prodi Hukum Administrasi Negara. Yang jadi pertanyaan saya itu, kan Bapak kan pernah singgung yang dari tadi itu pengelolaan aset. Nah, salah satu contoh yang paling yang diingatkan kita semua yaitu kasus Hambalang yang di mana itu ada namanya proyek yang namanya Hambalang. Nah, itu saya lihat dari beberapa sumber itu itu yang proyeknya Hambalang itu terbengkalai. Nah, pertanyaan saya, apa tanggapan Bapak terkait itu dan apa solusi untuk
apa solusi untuk Pemulihan melakukan aset. pemulihan tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Saudara Asraf Bijaksana. Barangkali saya tunda untuk yang sebelah kanan saya. Kita beri kesempatan dulu kepada Bapak Kepala Badan untuk merespon empat penanya tadi. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Dekan. Yang pertanyaan dari Bu Kajari aja. Walaupun Kajari kuliah S3. Alhamdulillah, mungkin SD Pejagaan maju. Yang pertama, apakah ada dimungkinkan sewa menyewa terhadap barang bukti yang belum berkekuatan hukum tetap? Tentu saja inilah yang sebenarnya kami harapkan masukan dari para pegawai kejahatan maupun mungkin dari akademisi untuk melakukan suatu penelitian kira-kira bisa enggak seperti itu. Nah, sementara memang harapan kami adanya eh, Badan Pengelolaan Aset ini, seluruh barang bukti yang ada di kejaksaan ini akan bisa dikelola dengan baik, bisa dirawat, seperti saya sampaikan tadi bahwa diharapkan pada saat eksekusi itu nilai barang itu syukur bisa bertambah. Paling tidak sama atau sendak kurang pun sedikit. Nah ini yang kami harapkan. Nah, oleh karena itu tentu saja bagaimana caranya apakah misalkan untuk barang-barang bergerak yang bernilai ekonomis misalkan bisa dilakukan lelang berdasarkan pasal 45, tentu saja di sini harus juga eh, mendapatkan izin dari pihak ya. Oleh karena inilah maka nanti di pengelolaan aset itu juga harus punya ilmu jadi sales, bagaimana atau mungkin selain menjual juga bagaimana melobi yang punya ini bisa memahami bahwa kalau dilelang itu nanti nilai tinggi dititipkan dalam rekening titipan apabila kembali ke yang bersangkutan lumayan dan nampas negara juga bisa untuk. Nah, oleh karena itu ini yang kami harapkan. Jadi bisa atau tidak. Nah, inilah saya harapkan S3 STH khusus yang berasal dari kejaksaan di UNAS ini untuk menelitinya dan memberikan suatu masukan. Jadi jawaban saya politis saja. Kemudian apakah dengan adanya BPA ini penitipan di Rubasan akan berhenti? Ya. Sebenarnya pada saat saya jadi Karocana, itu saya sudah berpikiran bahwa paling tidak masing-masing kejati itu mempunyai bisa membuat suatu gudang barang bukti yang representatif sehingga bisa untuk menyimpan barang-barang bukti yang mungkin mudah rusak bernilai tinggi dikelola sendiri ya itu oleh karena itu tadi saya sampaikan dalam struktur yang baru kami mengusulkan adanya suatu kepala bidang pengelolaan manajemen pengelolaan barang bukti. Nah, apakah ini otomatis akan Rubasan tidak berfungsi lagi? Saya tidak mengatakan seperti itu karena tidak ada undang-undang yang mencabut masalah itu. Tetapi dalam prakteknya apabila kemudian Bapak Ibu para kajari dikelola sendiri sudah dengan baik, ya saya kira tidak perlu dititipkan kan itu. Nah oleh karena itu inilah sejauh mana tentu saja kemauan dan kemampuan para kajari atau para eh, atau di Kejati ini untuk mengelola barang bukti. Tapi yang jelas bahwa eh, bisa saja tetap dirubasan dan kita memang harus memelihara dengan baik ya sehingga intinya goalnya itu barang bukti ini pada saat eksekusi itu jangan sampai terjadi suatu nilai yang rusak mungkin mengecewakan masyarakat juga mengecewakan negara. Nah itulah yang saya katakan betapa beratnya merawat itu lebih susah daripada mencari sama dengan mencari istri cari yang cantik mudah tapi merawat biar tetap cantik ini yang susah. Nah, jangan sampai karena nggak bisa merawat, cari gantinya. Nah, ini yang repot. Oleh itu ya. Jadi saya sampaikan biar lebih lebih mudah, biar nggak ngantuk. Nah, sekarang itu saja. Saya kira itu ya Bu ya.
Kemudian dari Mbak Dian, terima kasih. Tugas, wah saya tuh membaca tulisan saya sendiri nggak bisa ini. Ya. Ya, karena nilainya tidak turun tadi ya. Yaitu tadi maka ke depan nanti bahwa kita akan melakukan penyimpanan, kemudian pemeliharaan, misalkan mobil, misalkan sebelum apakah misalkan kalau bisa dilelang terlebih dahulu, misalkan berdasarkan pasar 45 KUHP, atau mungkin kalau tidak ya mungkin seminggu sekali harus dipanasi, dilap, ditempatkan yang apa? Kalau perlu ya bisa membuat gudang barang putih seperti showroom itu. Nah, dinilai seperti itu kan akan tetap itu. Nah, tentu saja biaya lebih tinggi. Oleh karena itu maka eh, paling tidak bahwa ada satu peningkatan lah. Kalau selama ini barang bukti dibiarkan sampai mungkin berdebu, sampai rusak ya, banyak kempes, tidak pernah ada yang memperhatikan, dan ke depan harus mungkin bisa bekerjasama dengan pihak ketiga bagaimana mobil tersebut eh, mungkin ya tidak dipoles tapi paling tidak begitu keluar masih bisa jalan dan sebagainya. Nah inilah kondisi harus kita lakukan. Kemudian Mas Wahyu bahwa kasus timah itu 21 triliun jadi 300 T ya. Kemudian ini saya sampaikan bahwa pada saat pertama adalah suatu diduga 21 T, tapi yang terakhir adalah sudah berdasarkan perhitungan dari BPKP. Dan ini bukan hanya kerugian dari korupsi sendiri, tapi juga ada satu kerugian lingkungan. Nah ini apakah nanti kejaksaan akan menuntut seperti itu? Saya selaku Badan Pemulihan Aset tentu saja tidak akan mengomentari masalah itu karena itu adalah strategi penuntutan berada di bawah Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus ya itu. Kemudian untuk pemulihan lingkungan ya tentu saja yang akan memulihkan bukan kejaksaan tetapi mungkin eh, kementerian yang terkait. Nah, fungsi kejaksaan di mana? Di kejaksaan adalah punya berbagai bidang yang bisa membantu itu, yaitu bidang datun, tentu saja bisa memberikan bantuan atau pertimbangan di bidang hukum. Ya, bagaimana untuk mengembalikan itu sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Kemudian apabila sudah berjalan, masuk dengan proyek strategis, maka Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai bidang, mempunyai satu tugas yaitu untuk pengamanan proyek strategis. Tentu saja kepada Asintel di daerah tentu saja juga harus memonitor bahwa bisa memastikan bahwa dalam hal mungkin reklamasi atau pengembalian lingkungan hidup ini benar-benar tidak terjadi suatu perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau menyalahi hukum, khususnya terjadi korupsi lagi, ya sehingga mungkin dananya yang untuk reklamasi untuk menyalurkan lingkungan sebagian dikorupsi, nah akhirnya malah tidak tepat sasaran. Nah ini tentu saja menjadi ranah dari bidang intelijen. Nah, bagaimana kalau ternyata terjadi ya nanti tentu saja akan dilakukan penanganan lagi oleh Jampitsus kalau terjadi dugaan korupsi. Nah, itulah maka biasanya ketiga bidang ini ya, Jam Datun, Jam Intel dan Jampitsus ini akan bekerja bersama-sama. Kemudian yang keempat dari Mas Muhammad, contoh aset yang paling aneh yaitu kasus Hambalang ya. Nah, kasus Hambalang ini ya ditangani oleh KPK, oleh karena itu kami tidak dapat mengkomentari, tetapi kejaksaan sudah melakukan langkah-langkah, misalkan terhadap kasus PT Bakti ya Pak ya, pembangunan menara ya BTS. Nah itu maka walaupun dilakukan penyidikan, maka kekurangan ini tetap dilanjutkan karena ini adalah untuk kepentingan umum. Kalau misalkan tidak lanjut, mungkin yang sudah dibangun akan mangkrak. Ini justru akan merugikan keuangan negara. Nah, oleh karena itu, tentu saja ini menjadi suatu perhatian kita bersama, khususnya para asisten atau kasih tindak pidana khusus. Barangkali kalau memang
proyek itu adalah proyek strategis, ya lebih baik dilanjutkan sesuai ketentuan dan mungkin tetap disita, tetap dilakukan. Sebelum ini misalkan difoto, nah inilah nanti dalam bukti di persidangan. Jadi dengan demikian tidak lagi bahwa penyitaan ini akan mengembalikan kerugian keuangan negara, tapi justru merugikan keuangan negara. Nah, kasus eh, BTS ini kan tetap dilanjutkan, walaupun dilakukan. Jadi yang disita juga berfungsi, yang kurang masih berjalan, tentu saja berjalan dilakukan sesuai dengan eh, peraturan yang sebenar-benarnya. Mungkin itu, ya. Nah, ini tentu saja bisa menjadi objek penelitian untuk satu pengembangan hukum. Tadi sampaikan oleh Pak Dekan bahwa orientasi penanganan tindak perkara khususnya korupsi ini bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi oleh pelaku tersebut. Mungkin demikian. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan. Saya yakin apa yang disampaikan beliau ini bisa menjawab semua pertanyaan tadi, tetapi saya berharap mahasiswa saya tidak puas dengan jawaban itu supaya ditindaklanjuti dengan penelitian gitu untuk mencari kepuasannya sendiri. Baik, giliran sisi kanan. Jangan mau kalah dengan yang kiri. Yang paling depan, saya sudah berjanji kan. Ini 1, kemudian 2, nggak ada cewek ya, 3. Mungkin Pak Dekan juga berjanji kelulusannya dipercepat mungkin. Wah, siap. Tuh kalau Pak Kepala Badan yang ngomong berarti perintah. Apalagi dosen di sini. Baik, 3 dulu ya. Yang di depan baju kotak-kotak. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari semester 2 angkatan 2023 S1 Ilmu Hukum. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak tadi itu sangat menarik tentang strategi pemulihan aset dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Saya ingin di sini jelaskan sedikit yang dimana dalam pemulihan tersebut pasti terdapat salah satu potensi dalam kendala untuk sita perkara tindak pidana korupsi tersebut. Nah, namun di balik keberhasilan dalam pengambilan aset secara perdata patut diapresiasi. Tapi pengambilan aset tersebut belum optimal karena masih banyak jumlah kerugian yang belum dikembalikan. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa di media sosial itu sangat sensitif, yang dimana hal dari kecil pun itu bisa menjadi besar ketika diviralkan di media sosial. Nah, adapun pertanyaan dari kami itu bagaimanakah bentuk dari kejaksaan dalam transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemulihan aset dapat menjamin untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan kebocoran aset. Nah, dan apakah langkah-langkah konkret yang perlu diambil dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanggulangan korupsi tersebut? Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Muhammad Fikri. Selanjutnya yang di ujung, Pak Yusran. Itu. Nama diperkenalkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fadil Yusri Saputra dari semester 2 angkatan 2023. Siapa? Namanya jangan terlalu cepat. Fadil Yusri Saputra. Oh, Fadil. Saya kira tadi Pak Kabahar kan. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Pak. Kan salah satu dari tugas BPA yang pertama adalah koordinasi dan kerjasama, termasuk di dalam kancah internasional. Saya kembali menarik kepada kasus Bambang Triatmojo, di mana beliau ini lari ke Singapura dan kemudian di Singapura itu dia mendapatkan perlindungan hukum yang istilahnya cukup ketat.
yang dimana Singapura sendiri menjunjung hak individu dan salah satunya adalah melawan penyitaan aset seperti di konstitusi dari Singapura, CPC Criminal Procedure Code, CDSA Corruption, Drug Traffic and Other Serious Crime, kemudian Mutual Assistance in Criminal Matters MACMA, kemudian juga Judicial Review dan Evidence Act, dan di mana seluruhnya ini digunakan oleh Bambang untuk melawan penyitaan aset. Dan pertanyaan saya di sini, apabila Bambang tetap berada di Singapura, bagaimana penanganan hal ini? Karena kita tahu sendiri bahwa dia kembali ke Indonesia baru bisa ditangani secara jelas. Tetapi sampai saat ini belum ada penanganannya. Dan saya pertanyakan kembali, apakah ini termasuk keuntungan? Karena kita tahu sendiri bahwa bunga dari penyitaan aset atau pemulihan aset itu akan terus berjalan hingga dia memenuhi pemenuhan aset tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fadil. Satu lagi tadi yang di belakang. Itu. Ya, silakan. Ya, berdiri. Laki-laki itu biasanya kuat berdiri. Ya. Baik, mohon izin memperkenal diri Bapak. Perkenalkan, nama saya Saiful Fadlan. Saya mahasiswa S2 kelas afirmasi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian kebetulan saya juga merupakan jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Maros. Oke. Baik. Silakan Pak Jaksa. Siap, terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu yang masih menjadi masalah adalah kebanyakan pelaku tindak pidana korupsi biasanya menyimpan uangnya di luar negeri yang mungkin secara yurisdiksi sulit untuk dilacak, baik itu dalam bentuk uang digital seperti kripto ataupun uang konvensional. Apakah dengan adanya Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia bisa menjadi jawaban terhadap permasalahan tersebut sehingga pemulihan aset dapat berjalan secara optimal? Mungkin itu pertanyaan saya. Mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Saiful Fadlan. Dari belakang masih ada satu slot yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada kita. Oh, ini mau sekali saya lihat. Cukupkan 4, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Perkenalkan, nama saya Kelvin Alexander, salah satu mahasiswa dari semester 6, Prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Pertanyaan saya adalah merujuk pada bagaimana saat ini perkembangan dari tipologi tindak pidana korupsi Indonesia sudah semakin menjadi-jadi dan marak di Indonesia. Di mana salah satunya itu adalah para pelaku tindak pidana korupsi sudah sampai berhasil untuk menyamarkan atau menyembunyikan aset dari hasil tindak pidana korupsinya. Salah satunya itu dengan cara melalui profit investasi, Pak. Yang saya tanyakan di sini, di dalam rancangan undang-undang perampasan aset itu sebenarnya telah mulai diakomodir. Nah, tetapi yang menjadi kemudian apakah diperlukan satu langkah tegas dalam menjadikan profit investasi ini sebagai objek dalam perampasan aset. Nah, tetapi di satu sisi Bapak, ketika profit investasi ini dijadikan sebagai salah satu objek dalam perampasan aset, yang menjadi pertanyaan adalah sampai di manakah jangkauan daripada profit investasi ini dapat dirampas oleh negara dan diubah menjadi bentuk pengembalian kerugian negara itu sendiri. Saya mengambil contoh dari kasus di Bangka Belitung yang barusan dibahas, itu adalah kerugian negara juga dimanifestasikan dalam bentuk imaterial, yakni kerugian negara dalam bentuk kerusakan lingkungan di daerah Bangka Belitung. Apakah ketika kerugian negara tersebut dimanifestasikan melalui profit investasi yang berakibat dalam kerusakan lingkungan, hal tersebut bisa dirampas melalui rancangan undang-undang perampasan aset. Tentu rancangan undang-undang perampasan aset ini sejalan dengan sistem daripada upaya untuk memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi Indonesia. Mungkin itu pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Taufik Iskandar ya. Kelvin, Pak. Kelvin ya, sorry. Aduh. Hampir kita juga bersoal. Baik,
Saya langsung saja persilakan pada Bapak Kepala Badan untuk merespon 4 pertanyaan yang ada. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Dekan, Pak Moderator. Yang pertama adalah intinya bagaimana dari adik Muhammad Fikri, bagaimana kejaksaan dalam terkait dengan pembelian aset ini untuk bisa memberikan suatu transparansi dan akuntabel ya. Bahwa untuk menjamin tidak terjadi satu kebocoran. Oleh karena itu, salah satu hal yang dilakukan adalah pada saat melakukan lelang, ini melakukan lelang secara terbuka, ya. Tentu saja diappraisal oleh KJPP atau KPKNL, kemudian juga di ya, diumumkan melalui surat kabar dan lelang secara terbuka dan juga melalui elektronik. Yang melakukan lelang adalah KPKNL. Kita hanya sebagai pihak yang minta untuk dilelang. Nah, misalkan boleh nggak Pak? Saya misalkan mau ke Kejagung mau tanya barang-barang apa yang akan dilelang. Siapa tahu kita bisa mengikuti lelang. Silahkan, kami dengan senang hati. Dan memang saat ini kami ini kadang-kadang kesulitan untuk mencari pembeli. Nah, karena barang-barang dilelang kadang-kadang yaitu nilainya sudah turun dan sebagainya, hasil appraisalnya penilaiannya terus selalu tinggi sehingga tidak laku. Nah, ini makanya sedapat mungkin dilakukan secara lelang terbuka. Apabila terbuka tidak, mungkin beberapa kali, kalau tidak 3 kali baru mungkin secara eh, mungkin penunjukan kan seperti itu, Pak. Jadi cukup itu saja. Seperti sekarang misalkan menjadi isu yang hangat masalah lelang tambang PT GBU. Nah ini kan juga masyarakat bisa menilai apakah ini transparan atau tidak. Walaupun sudah dilelang secara terbuka, mungkin masih ada juga pihak yang tidak puas sehingga mengkritisi. Nah seperti itu. Kemudian dari Fadil, kasus Bambang Triatmojo disimpan di luar negeri. Nah oleh karena itu maka tadi saya sampaikan ada beberapa kita kerjasama itu secara dengan lintas negara secara informal melalui Karin. Dengan demikian kita bisa memperoleh suatu informasi dan sedapat mungkin kita lakukan perampasan. Dan penelusuran ini segala jalur pun akan kita coba. Oleh karena itu tadi saya sampaikan ini juga menuntut suatu sumber daya manusia di kejaksaan khususnya di aset ini harus mempunyai suatu kemampuan, ya kemampuan khususnya intelijen yang tinggi. Nah inilah. Nah, tentu saja kalau dengan Singapura, memang Singapura dengan Indonesia belum ada suatu kerjasama timbal balik ini sehingga masih sulit. Beberapa waktu yang lalu sudah tanda tangan, tapi apakah masih sudah berjalan atau belum? Ya, oleh karena itu memang saat ini lebih banyak transaksi-transaksi tersebut dilakukan di Singapura. Oleh karena itu barangkali banyak mungkin para pejabat, kalau mungkin pengacara gitu ke Singapura dicurigai akan melakukan suatu transaksi di sana. Nah, saya khawatir nanti ini Pak Irfan ini nanti sekarang Bunga Citra Lestari masih di luar negeri. Nah, kalau izin saya keluar ke Singapura, saya curiga juga transaksi di sana. Tapi enggak, benar baik. Alumni Hasanuddin baik-baik. Nah, kemudian apabila dirampas adalah menguntungkan. Ya tentu saja kalau memang yang dirampas, ini adik-adik bahwa kita merampas ini adalah untuk ya memenuhi uang pengganti. Apabila dalam satu tindak pidana korupsi ya ada suatu putusan ya membayar uang pengganti dan apabila 1 bulan setelah perkara tersebut ingkrah terpidana tidak melunasi uang pengganti maka harta bendanya bisa dirampas untuk memenuhi itu. Termasuk ini jawab nomor dari Kelvin yaitu bahwa apakah tadi yang termasuk investasi itu bisa dirampas yaitu selama terpidana tersebut uang penggantinya belum di jangka waktu 1 bulan setelah inkrah belum dibayar lunas
berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Korupsi, maka harta bendanya bisa dirampas untuk melunasi uang pengganti tersebut. Ya itu. Nah ini apa? Mungkin juga warisan pun juga bisa dirampas karena memang sudah milik daripada terpidana. Ya seperti itu. Mungkin kira-kira itu yang saya sampaikan. Dan tadi saya sampaikan oleh Pak Dekan, saya juga mengharapkan tidak ada yang merasa puas, Pak. Nah, dengan demikian memberikan suatu penelitian sampai nanti diuji oleh tim yang dipimpin oleh Pak Dekan, dan saya ke sini tinggal memperoleh arahan-arahan dari beliau untuk yang bisa laksanakan, saya laksanakan. Demikian, terima kasih. Baik, karena ini hari Jumat 10.37, Pak Kepala Badan, barangkali Ibu Bapak dan saudara-saudara mahasiswa, kita cukupkan sesi ini dan tentu saja dengan sebuah harapan bahwa ini bukan kuliah umum yang terakhir dari beliau, sehingga kesempatan untuk kembali bertanya, apalagi yang S3 nanti, itu terbuka. Beliau jadi penguji eksternal, kemarin beliau sudah melakukan itu untuk Pak Dr. Alpian, Pak TU kita ini, yang amat terpelajar. Nah, Pak ini motivasi buat Pak Asisten. Mas, apakah TU-nya duluan? Nah, baik, saya mencoba mencari saripati dari apa ya yang berkembang dalam proses kuliah umum dan tanya jawab ini. Saya ingin mengatakan bahwa Kejaksaan RI saat ini menyadari bahwa upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang gencar dilakukan harus disertai dengan kemampuan untuk menyelamatkan dan memulihkan aset negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi tersebut. Nah, ini perlu dilakukan untuk memberi pesan kuat bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan untuk dapat menikmati hasil perbuatannya. Nah, Kejaksaan RI ya sebagai salah satu institusi penegak hukum memandang bahwa pemulihan aset sebagai strategi terkini dalam memberantas kejahatan kerah putih. Nah, untuk mendukung hal tersebut, maka lahirlah Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI ini yang berperan melaksanakan kegiatan pemulihan aset, melakukan pendampingan, serta mengkoordinasikan dan memastikan setiap tahap pemulihan aset dapat terintegrasi dan berjalan baik guna terwujudnya good governance. Badan Pemulihan Aset tidak hanya melakukan pemulihan aset di lingkup kejaksaan, namun juga dapat melaksanakan pemulihan aset dari kementerian atau lembaga lain dengan persetujuan Jaksa Agung, yang ruang lingkupnya meliputi aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan atau dikoperasikan menjadi kekayaan pribadi, orang lain maupun korporasi, dan barang temuan aset negara yang dikuasai pihak yang tidak berhak, dan aset-aset lain yang berdasarkan undang-undang merupakan kompensasi bagi korban dan kepada yang berhak gitu. Nah, dalam catatan ICW saya dapat datanya, di tahun 2021 saja itu pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi itu tercatat masih sangat kecil, ya. Nah, jumlah kerugian keuangan negara dari 1.404 terdakwa itu sebesar 62,9 triliun. Namun, jumlah pengembalian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti yang dietui oleh majelis hakim, jumlah yang dikembalikan baru sekitar 1,4 triliun. Saya kira ini tantangan buat Badan Pemulihan Aset, dan apa yang dilakukan oleh beliau hari ini adalah bagian dari rencana besar itu dengan mensosialisasikan bahwa di Kejaksaan saat ini ada satu badan yang menangani soal pemulihan aset. Saya kira itu yang saya bisa tangkap poin-poin penting dari kuliah umum kita hari ini, dan sebagai bentuk apresiasi kita, penghargaan kepada beliau, saya mohon untuk kita sama-sama memberi aplaus sekali lagi kepada beliau. Seraya kita mendoakan karena beliau sudah keluarga besar Fakultas Hukum UNHAS sebagai dosen, bahwa ke depan saya kira amanah lebih besar bisa diemban oleh beliau, bisa dapat percayaan dari negara, apalagi beliau sendiri sudah menyatakan tadi orang-orang dari Fakultas Hukum UNHAS itu baik-baik semua, apakah Jati ya? Ya.
termasuk beliau dari Fakultas Hukum saat ini. Saya kira itu kita tutup kuliah umum kita pada hari ini dengan ucapan syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Itulah tadi pemaparan materi kuliah umum yang luar biasa dari Bapak Dr. Aminyanto SHMM Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, kami ingin memberikan piagam penghargaan, plakat, dan cindramata sebagai tanda terima kasih kepada pembicara kita, Dr. Aminyanto SHMM yang akan diberikan langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP. Dengan hormat, kami persilahkan untuk maju ke depan. Mohon maaf, pemberian penghargaan akan diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Bapak Profesor Subhan, SSI, MPharm, SC, PhD, Apoteker. Dengan hormat, disilahkan. Akhirnya sampailah kita pada agenda terakhir pada kegiatan ini, yaitu penutup. Marilah kita menutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami memohon kesediaan seluruh peserta untuk berdiri guna sesi foto bersama. Kami juga mengundang pembicara, wakil rektor, dekan, serta seluruh tamu undangan untuk maju ke depan. Peserta boleh berdiri dan merapat ke tengah. Dimohon kesediaannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada siang hari ini. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Dan kami sampaikan kepada seluruh penanya untuk segera ke meja registrasi untuk pengambilan hadiah.